Tahu gak sih kan kalau jogging atau olahraga suka pakai apa? Oh, sauna gitu, sauna yang jaket kayak gitu ngaruh gak sih sebenarnya? Sebenarnya itu bagian dari mitos ya. Gitu. Itu tuh kadang kan cina pakai sauna biar cepat keluar kesang cina gitu. Nah itulah karena gini, patokan kita efektif olahraga itu bukan keringat. Apalagi yang kardio atau aerobik itu. Ini Kang harus dijelaskan tuh. Jadi ya itulah mitos yang beredar itu kan gitu. Semakin banyak keringat semakin lemak yang terbakar, olahraganya pun terasa lebih optimal kan ya seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Jadi keringat itu hanya respon tubuh kita mengeluarkan hawa panas yang dihasilkan ketika olahraga. Gitu. Belum tentu yang keluar itu ketika kita berkeringat banyak lemaknya pun terbakar banyak. Terbakarnya banyak. Gitu. Sedangkan yang sebenarnya itu parameter buat mengukur efektivitas kardio atau aerobik kita itu dari denyut nadi atau heart rate. Jadi bukan keringat. Bukan keringat. Pantesan kalau olahraga suka dihitung. Ya, itu salah satunya begitu ya. Jadi patokan parameter kita aerobik itu salah satunya itu. Ilmu baru lagi nih saya tentang keringat. Itu kan penting bagi orang yang senang aerob atau kardio seperti lari dan sebagainya gitu ya. Sekarang kan lagi tren misalkan lari, jogging gitu kan ya. Iya benar-benar. Itu penting mengetahui seperti itu. Termasuk menjaga konsistensi itu susah. Benar-benar. Ngomongin nih Kang, konsistensi ya. Iya. Sekarang kan teman-teman Warginet juga ya sebelumnya kita mau memasuki bulan suci Ramadan ya Kang ya. Biasanya nih ya nggak Ramadan aja gitu ya kita teh olahraga apalagi kita lagi puasa gimana ya kan kita menahan lapar dan lain-lain gitu tapi kita harus olahraga tuh kayaknya berat tuh sebenarnya ada gak sih kan manfaatnya ketika kita puasa tapi kita juga olahraga gitu. Iya. Oke. Memang manusiawi ya ketika kita puasa itu jangankan olahraga, aktivitas kerja pun misalnya kadang-kadang kita berkurang energinya gitu. Jadi agak malas, agak mager memang seperti itu. Tapi mungkin bagi orang yang udah terbiasa itu tidak jadi hambatan sebenarnya gitu ya. Apalagi yang udah paham manfaatnya. Ketika kita olahraga di saat puasa itu justru mengusahakan supaya tubuh kita itu tetap bisa bugar. Supaya dan nanti efeknya puasanya jadi lancar dari awal sampai akhir. Karena ketika tubuh kita sehat, tubuh kita bugar, justru aktivitas puasa ketika aktivitas lain seperti misalkan kerja dan ibu-ibu misalkan kerja di dapur itu lebih enteng dengan kita olahraga. Tapi tentunya ketika puasa itu mungkin olahraganya tidak akan bukan seefektif ya. Intensitasnya tidak akan seberat ketika kita harusnya gitu ya. Intensitasnya ya. Jangan seberat ketika hari biasa. Tetap olahraga tapi porsinya yang mungkin disesuaikan. Ada satu istilah kesehatan itu memang suatu keharusan, tapi kebugaran itu pilihan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Gimana Warginet? Apa kabar? Sehat? Sakit? Apanya yang sakit hatinya ya? Aduh, kalau itu saya nggak bisa bantu nih Warginet karena saya juga sedikit lagi sakit hati. Tapi walaupun kita masih ada lagi ya, lu aja kali kan Warginet. Walaupun dengan keadaan kondisi hati yang sakit gitu ya, tapi tetap badan mah harus dijaga gitu kesehatannya supaya sehat. Jadi nanti kalau kita ketemu mantan terus badan kita sehat ya, berarti dia bahagia gitu gak sama saya. Jadi cina kabar menyesal kabar began gitu menuju seorang abi mah gitu ya. Tunjukkan bahwa kita masih bisa bahagia ya. Dan tentunya pada episode kali ini kita akan ngobrol santai bersama narasumber yang keren banget ya hari ini. Banyak banget hal yang akan kita bahas, mulai dari tips-tips kesehatan seperti apa, olahraga yang baik yang benar tuh seperti apa. Pokoknya banyak banget seputar kesehatan fisik dan olahraga gitu. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Acecep. Aduh, Acecep, AA ya aku manggilnya. Pengen dipanggil AA Cina request. Tapi pengen AA dipanggilnya ya udah lah ya. Acecep, apa kabar? Sehat? Baik, Neng. Alhamdulillah sehat. Hatinya sehat. Oke, untuk saat ini sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, seenggaknya hatinya sehat. Boleh dong Acecep menyapa Warginet yang ada di sana yang hatinya lagi sakit tuh. Oke, selamat malam buat Warginet dimanapun berada. Mudah-mudahan
semuanya ada dalam keadaan sehat, Amin. lahir dan batin ya, fisik dan mental begitu. Betul, ya. betul, betul. Oke, Gitu. Oke, gitu aja. Iya, gitu Oke. aja dulu. Gitu aja dulu karena kita akan bahas lebih dalam tentang kesehatannya ya, bukan Iya, iya. tentang warginet yang sakit hatinya ya, Iya, Cecep. yang lagi galau. Yang lagi galau. Tapi kalau Cecep mah nggak galau. Enggak, Nggak galau. alhamdulillah. Saya aja berarti Iya, kalau kayak berarti. gitu. Tadi menitarik ya menjawabnya menyesal Cina ya. Nyesal Cina ya mantan-mantan yang jangan menyesal. curhat, jangan curhat. Oh iya tuh sekarang. maaf ya, Itu dia. nanti aja tuh ya di belakangnya Oke, aku oke. curhatnya ke Oke. Oke, seperti yang teman-teman tahu, mungkin gak asing ya teman-teman apalagi yang suka fitness, olahraga, nge-gym. Di Garut tentunya tempat gym Chef Masagi. Itu nama samaran ya. Nama samaran. Nama samaran. Oh, itu nama samaran. Iya, maksudnya nama panggung. disebut keren juga enggak ya? Nama apa gitu? Nama panggung, benar. Nah, oh iya benar stage stage Ah, name iya, ya. Stage name. Oke. Kang AA gini aduh AA nih. Cecep ini sebagai pemilik wes. Chef Masagi itu sendiri ya, A. Jadi saya itu sebagai founder atau owner dari Masagi Fitness itu sendiri. Oke, dari Masagi Fitness itu sendiri. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, kita ngobrol sedikit boleh ya boleh, tentang boleh. Masagi. Dari tahun berapa Masagi udah ada tuh? Kang? Oh, saya itu dulu buka fitness itu sekitar tahun 2016-an ya. Oh, 2016. 2016. Dulu Oh, udah masih lama ya, konsepnya fitnessnya itu yang orang kenal yaitu maksudnya konvensional fitness. Jadi orang yang datang ke fitness itu hanya seperti atlet binaraga, pengen yang ngebagusin badan doang, misalkan oke. mindsetnya gitu ya dulu itu. Nah, lanjutin boleh? Boleh Oh, tuh kan? Nah, Tapi aku habisin sekitar dulu lah. tahun 2018 baru saya lebih diperbesar lagi baik dari bangunan maupun dari tadi misalkan konsepnya. Jadi karena saya jelasin sedikit, sekarang industri fitness itu berkembang. Beda di zaman dulu saya masih sekolah ya. Jadi kan tadi fitness itu, gini, saya tanya balik. Oke, Siapa apa? nama lupa lagi tadi? Cece Salwa. Cece Salwa, saya nanya. Saya boleh nanya? Boleh. Oke. Apa yang terbersit atau coba pejamkan mata. Nah, Ya Allah, langsung refleksi kan ini diri. saya magician juga, mentalis. Enggak. Ketika bicara fitness, Masih merem aku ini? merem lagi masih merem. sok. Aduh, Sok. apa yang terbersit atau terbayang di benak Salwa tadi? Membentuk badan, body goals, Terus, ketemu cowok ganteng. terus, Apa lagi ya? Pengen kurus. Itu kali ya? iya itu nggak tahu. Maksudnya Salwa sendiri begitu seperti Iya, itu. itu. Iya, oke. Baik. Ya baik, oke. Oke, baik. Ya mungkin ya itulah. Saya sekarang mau membedah sedikit mindsetnya tentang fitness itu sendiri. Jadi memang apalagi zaman dulu itu ya, ketika kita bicara fitness itu yang ada di benak itu seperti itu. Setiap orang termasuk saya dulu itu sebelum banyak belajar itu. Jadi tujuan kita fitness atau nge-gym itu pasti kita lebih fokus ke hal tubuh yang lebih estetis itu ya. Iya, Mengejar iya. tubuh yang estetis yang tadi body goal yang cowok ganteng yang berotot itu kan pasti yang ada di benak tuh. Memang nggak salah. Itu memang nggak salah karena bagian dari kita fitness atau nge-gym itu ya tadi untuk membentuk badan yang lebih sehat, lebih bugar dan lebih bagus secara estetis seperti itu ya. Oke. Jadi itu poinnya. Tapi kalau kita bicara tentang istilah kata bahwa fitness itu artinya apa coba? Fitness itu kan secara harfiah artinya kebugaran. Jadi ketika kita masuk ke tempat fitness itu sebenarnya walaupun tadi secara mengharapkan tubuh yang lebih estetis itu memang bagian dari tujuan dan bahkan lebih dicari banyak orang gitu ya. Iya, benar. Padahal nggak hanya itu. Jadi fitness itu adalah kebugaran itu adalah kemampuan tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kesusahan setelahnya. Itu. Jadi itu makna fitness itu seperti itu. Oke. Gitu ya. Jadi nggak hanya kita angkat-angkatan besi atau kita pakai treadmill, termasuk hal-hal yang karena komponen kebugaran itu banyak sekali, bukan hanya tadi atau massa otot ataupun misalkan tubuh yang estetis, termasuk tadi masalah dan kesananya banyak seperti bukan hanya kesehatan fisik tapi kesehatan mental juga gitu yang bermanfaat buat kesehatan mental juga seperti itu. Jadi luas sekali gitu Luas ya. Kalau sekali. ngomongin fitness itu sebenarnya tujuannya bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Jadi luas sekali. Iya. Kalau ngomongin ini Kang, kebugaran gitu ya. Berarti beda antara bugar dan sehat. Iya. Oke. Ya mungkin masyarakat umum itu hanya
biar maksimumnya itu tetap sehat ya. Kita tujuan itu sehat, padahal ada satu level satu tingkatan di atas sehat yaitu bugar. Nah, gitu. Karena kalau menurut istilah bahasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 kalau nggak salah tentang kesehatan, bahwa makna sehat itu adalah kita sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Jadi ketika kita tidak berpenyakit dalam ketiga aspek itu berarti kita sehat. Sedangkan kebugaran yang tadi saya jelasin adalah kemampuan tubuh kita, kemampuan tubuh setiap individu untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa kesusahan setelahnya. Seperti itu. Jadi beda sekali orang yang tadi disebutkan sama Sawa, jadi orang yang sehat pun belum tentu bugar. Dan kebugaran itu harus dicapai. Kebugaran itu harus dilatih. Oke, berarti di atas sehat itu ada bugar. Level tertinggi kesehatan itu adalah kebugaran. Nah, dan sedangkan level terendah di kesehatan itu tadi sakit. Jadi ada bugar, ada sehat, ada di atasnya bugar, ini sakit. Bawahnya sakit. Tapi pada kenyataannya orang masyarakat umum itu sehat aja merasa udah cukup. Ketika sehat itu udah merasa cukup. Penting mah sehat ya. Betul. Bahkan ketika olahraga pun ditanya, udah bagaimana yang penting sehat gitu. Padahal saya yakin mereka mau berolahraga itu pasti ada goals yang lebih spesifik ya, tadi misalkan dari tubuh yang estetis dan sebagainya, itu kan mengarah ke kebugaran, bukan sehat lagi. Jadi itu tuh udah mengarahnya ke kebugaran. Termasuk kita olahraga pun, olahraga untuk sehat, untuk bugar itu sebenarnya beda. Beda. Dari porsinya mungkin ya. Intensitas banyak faktor, frekuensi, intensitas dan sebagainya itu ada apa? Proseduralnya gitu kan ya, ada itunya. Oke. Kalau iya benar, kalau ngomongin yang tadi kata Akang ya, tentang sehat, olahraga dan lain-lain tuh ya larinya ke sana gitu. Supaya sehat. Berarti mindset yang harus dirubah ya Kang ya. Iya, mindsetnya. Dan sebenarnya ketika orang bicara itu sebenarnya saya yakin ada motivasi lain ya. Nggak mungkin hanya sehat, cuman itulah bukan alasannya apa ya? Ya alasan klasik aja sehat. Padahal sebenarnya pasti setiap orang itu, baik misalkan orang yang pengen nurunin berat badan, orang yang pengen misalkan lebih body goals, itu pasti ada kan target spesifik. Dan ketika kita mengejar target spesifik itu diperlukan strategi. Harus effortnya ya benar-benar, misalkan konsistensi dan sebagainya. Artinya yang ingin dicapai itu kita lebih bugar tadi itu gitu. Fisiknya itu ya. Iya benar, balik lagi ke mindset tadi ya Kang. Balik ke mindset. Saya mah nggak pernah ke dokter juga. Sehat gitu. Jadi contoh simpelnya begini. Misalkan Sawa sekarang kan nggak sakit ya, kecuali sakit hati tadi kan. Oh iya Kang, kalau itu mah nggak, maksudnya secara fisik nggak punya penyakit yang berat ya, misalkan kolesterol, asam urat, jantung bisa aman. Tapi ketika misalkan naik ke tangga 2 lantai ngos-ngosan misalkan, itu artinya Sawa sehat tapi nggak bugar. Nah itu bahkan banyak kasus orang seperti itu kan. Atau misalkan naik motor lama atau ngangkat galon dikit sakit pinggang, nyeri cangkeng. Artinya kan jompo itu artinya. Kalau nggak bugar itu kalau bahasa ininya jompo gitu. Artinya rempo gitu ya. Remaja jompo. Di tasnya jadi udah bukan lipstik lagi. Tolak angin gitu kan. Minyak urut kayak gitu. Berarti itu tuh aku baru tahu loh Kang itu. Maksudnya kan walaupun mungkin warganet juga semuanya ada yang baru tahu juga, kita nggak pernah ke dokter, nggak ngerasakan sakit apa-apa, tapi kayak cuma naik tangga mau ke kelas, mau kuliah aja tuh kayak ngos-ngosan ya. Benar-benar ngos-ngosan. Itu artinya secara fisik tidak berpenyakit, tapi mungkin kebugarannya yang kurang bagus, kebugarannya. Makanya beda tadi antara sehat dan bugar gitu. Oke. Pelajaran baru banget loh Kang ini tentang sehat dan gitu bugar. Ya? Benar. Aku baru tahu juga. Tapi ada nggak sih Kang yang tadi Kang bilang kan bahwa kebugaran itu harus dicapai, harus dicari. Iya. Untuk pemula lah Kang, atau yang mungkin baru tahu juga nih kayak aku, apa Kang hal yang pertama harus dilakukan untuk mencapai kebugaran itu? Jadi gini, secara menyeluruh, jadi kebugaran itu atau pola hidup sehat itu memiliki 3 pilar. Nanti yang pertama adalah pola makan atau gizi. Pola makan. Yang kedua pola latihan atau olahraga. Yang ketiga pola istirahat, termasuk manajemen stres tadi. Nah gitu. Jadi itulah pilar kebugaran atau pola hidup sehat secara menyeluruh itu seperti itu pilarnya ya. Dan dasarnya adalah
pondasinya adalah pola pikir atau mindset. Jadi balik lagi. kalau mindsetnya belum benar, yang ketiga itu mungkin nggak bakalan ketemu. Benar-benar. Ya, apalagi kita misalkan pengen punya badan yang lebih bagus, yang lebih estetis, nganggap bahwa itu misalkan udah fitness sekali gini langsung six pack 3 bulan kan misalkan seperti itu. Banyak kasus seperti itu mungkin orang pemula ya yang berpikiran bahwa ya apalagi mindsetnya masih instan begitu ya. Berarti konsistensi juga diperlukan. Ya itu makanya apalagi kalau kita bicara tentang goals yang lebih spesifik, kalau pengen punya tubuh yang lebih sehat dan bugar, apalagi secara estetis lebih bagus, itu tentu konsistensi yang paling utama. Karena di dalam karena fitness, perlu waktu juga ya kan? Ya itu karena di fitness itu saya tekankan khususnya ketika kita menginginkan tubuh yang estetis itu tidak ada instan gratifikasi. Jadi kalau kita misalkan hari ini fitness, besok fitness, seminggu gak bakalan kelihatan. Makanya di situ orang diuji konsistensinya, dedikasinya. Oke. Berarti kalau ngomongin olahraga atau fitness itu bukan cuma berbicara tentang olahraga, fisik dan lain-lain, tapi mental kita juga ya. Iya, makanya tadi dari pola makannya juga ya, terus pola tidurnya seperti apa cukup apa enggak, atau begadang wae nonton drakor misalkan. Alah ya Allah, Abi mah ya. Abi mah begadangna alhamdulillah kan tahajud. Insyaallah, alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah. Jangan juga gitu. Oke. Percaya. Percayanya, aku percaya tuh kan kita percayain. Oke, yang 3 tadi pola makan, pola olahraga dan pola istirahat. Kadang kan ada aja Kang yang yang penting saya mau olahraga tapi begadang masih tetap begadang. Pulang olahraga nyeblak teh rena misalkannya. Iya. Yang kayak gitu. Itu tuh sebenarnya gimana Kang? Menanggapi mindset seperti itu. Sebenarnya idealnya kalau kita menginginkan tubuh yang sehat bugar itu ketiga-tiganya harus sempurna kan, harus dilakuin. Tapi pada kenyataannya mungkin susah ya. Benar bisa. Sekaligus merubah kebiasaan secara drastis, misalkan yang tadinya nggak olahraga langsung rajin olahraga jadi seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Begitupun pola makan yang tadinya suka seblak tiba-tiba berhenti kan susah, nggak bisa. Karena yang susah itu merubah kebiasaan. Betul nggak? Gitu ya. Jadi memang itu perlu pembiasaan ya, pembiasaan supaya kita menjadi terbiasa dengan pola hidup seperti itu. Tapi bagi misalkan tadi ada Sawa bilang misalkan ada orang yang mempunyai pola makan yang sembarangan, masih bukan sembarangan, masih bebas lah istilahnya ya. Tapi belum teratur lah ya Kang. Tapi masih rajin olahraga, tetap punya manfaat. Karena dalam hidup ini, di dunia itu nggak ada hal yang sia-sia. Apa yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Itu quotes kan? Quotes of the day. Apalagi lupa lagi biasanya. Tidak sia-sia ya Kang. Tidak ada hasil sia di dunia ini. Sekecil apapun yang kita lakukan berkontribusi buat memberi dampak ke kehidupan kita. Seperti itu. Oke, jadi memang walaupun kita belum sempurna di 3 aspek tersebut, tapi walaupun sudah melakukan salah satu di antara ketiganya itu udah tetap bermanfaat. Udah bermanfaat, tetap bermanfaat. Karena untuk menuju kesempurnaan itu memang perlu proses pembiasaan, perlu adaptasi, nggak bisa sekaligus itu. Apalagi mindset kita masih instan. Kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pengen badannya yang bagus kayak selebgram, kayak artis binaraga, nggak bisa. Saya tegaskan aja di sini nggak bisa. Karena kan di luar itu kan orang menganggapnya ya kita nge-gym ikut member misalkan 3 bulan saya six pack. Misalkan 3 bulan saya badannya lebih bagus, memang misalkan. Tapi nanti kembali ke apakah kita bisa menjalankan keseluruhannya. Dan saya sepengalaman saya ngelatih kan, saya juga kan bikin program nih. Saya sering bikin program namanya Body Transformation Challenge. Jadi itu biasanya waktunya 12 minggu atau 3 bulan. 3 bulan, ada yang 8 bulan bisa dulu di kisaran itu ya. Jadi kan sebenarnya itu tujuannya bukan saya membentuk secara langsung supaya bertransformasi sesuai dengan keinginan, tapi sebagai sarana membentuk kebiasaan baru. Karena apapun goals yang kita inginkan, tentunya di situ itu kan melibatkan nanti perubahan kebiasaan, benar nggak? Benar banget tuh. Dan ketika merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah, benar nggak? Misalkan tadi kayak Sawa, biasanya nggak tahajud, sekarang nyoba tahajud kan susah. Masya Allah, percaya dan. Gimana? Itu memang sulit. Iya, transisi itu paling sulit. Apalagi kalau kita mindsetnya cepat, instan, itu lebih sulit lagi. Iya, terus ada semi panggilannya Kang hari olahraga. Ya, instan lagi kena ditinyu heula. Lah, sebagai aya waktu nanti 3 menit aja karena nyadak panci acan nyarian panci ka mama panci di mana? Udah ternyata memang balik lagi semuanya enggak ada yang instan juga gitu ya.
dalam hal apapun Dalam gitu. hal apapun. Apapun dalam olahraga. Berarti kalau yang aku tangkap nih ya Kang, dari obrolan kita tadi, olahraga atau yang dilakukan oleh orang yang fitness atau apapun lah, macam apapun olahraga itu bukan berbicara tentang hasilnya ya Kang, tapi proses yang dijalaninya, bagaimana konsistennya, terus bagaimana kebiasaan dia merubah dari yang tadinya tidak baik jadi baik gitu ya Kang ya. Iya. Tapi pada kenyataannya orang lebih cenderung ke hasil memang ya. Betul. Jadi seharusnya tadi benar kata Salwa, kita harus, kalau kita fokus ke proses, hasilnya nanti nuturkeun. Insya Allah hasil mah tidak mengkhianati proses. Alah, lur quotes deui we tah. Tapi sebaliknya kalau kita fokus ke hasil, apalagi ekspektasinya terlalu tinggi, kadang itu yang menghambat konsistensi kita. Kita bisa 3 bulan pengen six pack, sedangkan six pack itu misalkan gambarannya begini, orang six pack itu massa lemaknya semakin rendah. Ketika massa lemaknya rendah, massa ototnya tinggi. Jadi berkaitan dengan komposisi tubuh. Jadi makanya bicara fitness itu lebar ya. Tapi saya singgung sedikit ya gitu. Sedangkan orang umum bisa menganggap bahwa yang penting kita olahraga 3 bulan pasti bisa misalkan. Apalagi ada juga misalkan sebagian orang yang mengimimi begitu. Misalkan orang yang jualan produk, maaf ya bukan saya menyinggung, tapi kan itu contoh case ya, satu kasusnya seperti itu. Makanya ketika kita punya dari awal mindsetnya salah misalkan, terus belum terbentuk masih instan menganggap 3 bulan saya nge-gym rutin supaya misalkan body goals atau punya tubuh yang lebih bagus misalkan. Nah, ketika misalkan sedangkan kita perlu pembiasaan, tadi merubah kebiasaan yang tadinya nggak biasa olahraga, sekarang olahraga, yang tadinya nggak mengenal pola makan sehat harus menghindari seblak misalkan begitu contoh ya. Ini mau contoh sawah. Nggak bisa kan kalau seblak makan? Iya. Oh nggak bisa. Berarti gimana tuh? Ganti. Kamu gitu. Sebenarnya bisa aja. Oh bisa aja. Sama Akang berarti ini mah latihannya. Oke, habis dari sini kita kemas lagi. Jadi terus begini, saya singgung dikit ya. Jadi sebenarnya ini kejauhan nggak yang loncatnya ya? Oh iya. Nggak baca. Aman kan. Gini mindset diet itu orang kadang-kadang pengen perfeksionis. Ya misalkan yang tadinya nggak makan seblak. Yang tadinya makan seblak banyak makan yang misalkan yang goreng-gorengan, yang karbonya tinggi. Misalnya sekarang tiba-tiba pengen berhenti pasti susah. Iya. Gitu. Apa bedanya orang yang biasa merokok disuruh berhenti mungkin susah, benar nggak? Oh iya benar. Karena perlu pembiasaan tadi. Makanya kalau saya itu ngajarin ke klien ataupun ke teman itu ke teman-teman yang latihan sama saya itu dietnya diet fleksibel. Oh diet fleksibel. Wow, menarik. Jadi kan selama ini diet yang mindset saya begini aja. Saya tanya. Oke. Ketika bicara masalah diet, merem lagi, coba. Ya Allah. Apa yang terbersit atau yang ada di kepala Salwa? Mengurangi makan. Terus nggak makan nasi, terus nggak jajan, terus nggak makan seblak tadi kan? Iya nggak makan seblak. Terus itu sih Kang, kalau kebayangnya aku. Terus kondisi apa yang kebayang ketika diet? Ya maksudnya tubuh kita tuh jadi lemas atau Kang? Karena kan kita mengurangi makan, terus seblak kan biasanya ya Kang, ini mah FYI-nya abi mam seblak teh pami nuju jalalame tah. Jadi kayak abi mun lieur teh ya Allah kitu kieu we merenung gitu merenangnya. Gitu mereka. Iya. Lemas tubuh saya berarti kalau diet mah. Nah, itu mungkin kita bahas diet tuh ya, kita bahas diet. Jadi memang image-nya diet itu menyiksa. Iya benar. Tadi yang disebutkan sama Salwa itu memang itu menjadi opini umum. Padahal kalau kita paham diet itu, misalkan diet itu bisa kita bertransformasi, mempunyai berprogres, tapi tetap bisa makan enak sebenarnya. Kalau tahu ilmunya. Tapi bisa Kang makan enak pas diet. Masih bisa makan seblak, tergantung goalsnya tapi ya. Dalam konteksnya buat atlet, misalkan atlet binaraga, misalkan dalam tanding, mungkin dia memang harus eat clean. Makan bersih, misalkan dia nggak makan tepung, minyak, dan mengurangi gula, mengurangi karbo seperti itu. Tapi kalau goalsnya hanya pengen kurusan, misalkan bertransformasi pengen turun berat badan sebulan, tapi yang realistis ya, misalnya sebulan 2 kilo, 3 kilo, yang tadinya overweight, obesitas, itu bisa. Dan terbukti klien-klien saya itu, bukan klien ya, teman-teman yang latihan saya itu, yang sama saya itu udah banyak yang berprogres dan berhasil. Melalui si diet fleksibel itu? Iya, kembali asal tahu mindsetnya sama tahu ilmunya, strateginya. Apapun juga kan, kita
ilmu itu nomor satu. Tadi bikin seblak juga kan perlu ilmu sebenarnya, benar Iya, nggak? betul, Apalagi kalau kita diet harus paham ilmunya, pondasinya, mindsetnya harus benar dulu. Iya, Gitu. iya, iya. Makanya kenapa dengan begitu orang malas dan menganggap bahwa diet itu menyiksa, karena opini persepsi dari Statementnya, ya. persepsi di kepalanya ketika diet itu benar-benar menyiksa. Oh, iya Padahal sebenarnya kalau bisa kita tetap berprogres, diet kita tetap tetap berhasil dengan misalkan masih bisa makan yang kita sukai, asal tahu ilmunya. Asal tahu ilmunya. Oh, balik lagi berarti ke sana. Iya, ilmu dan Berarti mindset kan itu nomor satu. dalam ngomongin tentang itu, tentang ilmu dan lain-lain, berarti perlu gitu untuk orang-orang tuh tereducate gitu ya Iya, tentang olahraga. itu tadi tentang ilmu itu kesehatan. ya, edukasinya yang nomor satu, itu yang penting. Sehingga ketika kita paham ilmunya, kita tidak akan terjebak dengan diet-diet yang misalkan menyiksa kayak begitu. Diet yang karena tidak saya begini, potongnya maaf salah. Iya. Saya punya klien, maksudnya yang latihan masih ABG ya, Genji gitu, Genji. Gen apa ya kalau Oh, Alpha. Oh iya, Alpha ada kan. kalau SMA apa gitu? Oh enggak, kalau SMA Iya, Genji gak sih ya? Nah, itulah pokoknya mah. Ini kelebaran nggak? Kejauhan nggak malah Enggak apa-apa, Kang. Ini jadi sangat karena nyambung menarik. ya, karena tadi Iya, karena ini dari nyambung. pondasi pilar kebugaran itu karena ada salah satunya gizi, nggak apa-apa ya kita kesini. Oke. Dan memang ini mungkin sebenarnya menjadi hal yang problematik. Realitasnya lah ya, problematiknya, oke. Ya, banyak yang jadi masalah di kalangan masyarakat gitu ya. Ada salah satu klien saya, misalnya itu dia itu mengenal diet itu belajar diet dari internet. Misalnya, maksudnya hanya tanpa memang wawasannya oke. Dia tanya, saya tanya, kamu diet apa? Karena dia datang ke saya itu problematik dengan kesehatan dan kebugaran, bahkan ibunya yang nganter ke saya itu ya. Oh iya. Ya, dia itu udah udah terkena mental juga, sampai depresi gara-gara diet yang salah. Makanya kenapa saya itu concern pengen ngasih edukasi masalah diet itu, karena diet itu nggak sesepele yang dibayangkan. Iya, Itu kan tadi kan banyak dampaknya yang berbahaya ketika kita diet salah itu. Dampaknya banyak sekali buat kesehatan mental, terutama bukan hanya fisik tapi mental. Nah, tadi kita lanjutin cerita tadi. Ketika saya tanya asesmen, ternyata dia itu nyoba-nyoba jalan diet, belajar diet dari internet. Kan sekarang lagi booming ya. Lagi rame. Misalkan IF tahu kan? IF, intermittent fasting. Nah, nanti kaitannya kita puasa juga kan sama gitu metodenya. Okay. Terus diet real food, atau misalkan tadi diet eat clean. Dia nggak sekaligus 3 katanya. Oh, 3 diet dia pakai. Dia pakai dengan pemahaman yang mungkin sederhana. Based on internet aja gitu bisa ya. internet dengan dicerna begitu saja ya. Dampaknya apa? Memang dia itu sebenarnya korban bullying tadinya. Jadi kan dia pernah dikatain gemuk atau misalnya gendutan sama nggak tahu pacarnya atau temennya gitu, lawan jenisnya. Oh iya. Dia sharing ke saya. Dan di situ dia mungkin karena ngerasa mentalnya down, langsung searching dan ngelakuin diet yang ada di itu tanpa mau membuktikan juga tanpa mungkin ya. Mentor tutor yang benar gitu. Yang akhirnya dia mengalami keluhan bukan hanya fisik tapi mental. Juga. Fisik dia semakin kurus, bahkan di bawah timbangannya sangat kurus banget, mendekati anoreksia gitu. Dan selain itu dia sering depresi, nangis sendiri. Bulimia, tahu bulimia? Jadi bulimia itu habis makan dicolok itu ada di gini. Itu namanya bulimia. Oh, itu namanya. Jadi itu. saking takut ada yang ngatain gendut seperti itu. Iya. Aku pernah nonton. Iya, tadi kata aku nonton drakor yang ada yang setelah makan dikeluarin lagi gitu. Itu di Korea pun, saya pernah di Korea dulu. Iya, benar. Iya, itu di Korea aku nonton. Ya, memang di banyak sekali, apalagi persaingan di drakor ataupun di entertainment di Korea itu ketat. Makanya untuk menjaga performa dia kelihatan kurus dan sebagainya itu dia melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti itu tadi. Ya, makanya kan ada filmnya kan? Iya, itu memang itu faktual, memang fakta seperti itu. Memang seperti itu. Bahkan mereka minum obat supaya pencahar. Ada juga yang pencahar supaya dia buang air terus ada. Memang itu bahaya. Makanya tadi saya bilang dari awal, diet itu hal yang sepele, tapi kalau kita salah banyak efeknya, apalagi buat perempuan. Nah, karena ketika kita diet salah, perempuan akan mengganggu bukan hanya
fisik tapi mental juga termasuk hormonalnya. Hormonal perempuan itu siklusnya Iya, itu benar-benar. terganggu. Stres rambut sedikit aja rontok. kan, Iya. mensnya jadi Nggak lancar. nggak teratur. Nggak teratur, gitu. seperti itu. Oke, berarti tetap balik lagi kan kita ke mindset ya di Iya, awalnya mindset, tetap. betul. Mindset, educate dan lain-lain itu Iya, harus benar-benar benar-benar. dibekali Iya. gitu ya untuk diri sendiri. Iya. Ya mungkin banyak juga teman-teman warganet di luar sana yang belum tahu dan apa ya masih menganggap bahwa hal-halnya seperti kesehatan dan kebugaran itu ya udahlah yang penting saya sehat Iya, aja gitu. iya, iya. Tapi sebenarnya nggak cuma sebatas itu ya Iya. Kang. Ya. Benar-benar menarik sekali warganet pembahasan kita ini Kang. Aku aja benar-benar kaget ya sepertinya setelah ini aku akan kemas lagi dan akan Oke. mentoring dengan Acecep juga. Iya, iya, iya. Tapi tentunya kita akan break dulu ya Acecep. Karena aku sepertinya mau merefleksikan diri lebih lanjut merefleksikan diri lebih lanjut, tapi original jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bahas lebih banyak dan lebih luas tentang kesehatan dan kebugaran juga bersama Oke. Acecep. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Garut. Agak sedikit kayak di Ragunan ya Kang, maaf Iya, ya nggak memang apa-apa. di sini agak rame gitu. Oke lah, kembali lagi warganet. Terima kasih yang masih setia menonton podcast ini. Kayaknya yang tertarik juga nih tentang diet-diet, tentang olahraga juga nih Kang. Sebenarnya harus ya Kang. Ketika pengen tubuh yang sehat dan berarti harus olahraga, Benar, bisa juga benar. makan gitu ya. Bener-bener. Tadi aku tertarik sama case yang Akang ceritain ya tentang dia kan awalnya sebenarnya dapat itu karena ibaratnya di luar yang dia harapkan dan dia ekspektasikan gitu ya, dapat omongan yang nggak mengenakan dan lain-lain. Aku juga punya artikel nih Kang tentang itu, nyambung ke sana nih. Iya. Mana? Hati-hati, kesehatan fisik buruk beresiko gangguan kesehatan mental. Ini dikutip dari suara.com. Nyambung nih Kang sama case yang akan sebutkan tadi. Berarti kesehatan fisik tuh nyambung ya Kang dengan kesehatan mental itu sendiri. Iya. Kesehatan fisik itu berkaitan erat dengan kesehatan mental. Jadi ketika kita misalkan tidak menjaga kesehatan fisik, otomatis kesehatan mental kita juga biasanya agak terganggu, kurang bagus gitu kan. Tapi sebaliknya, ketika kita olahraga itu memberikan efek positif bukan hanya ke kekuatan fisik, tapi dampak positif juga buat kesehatan mental. Nah, salah satunya ketika kita rajin olahraga itu bisa mengurangi stres. Karena ketika olahraga itu membantu menurunkan kadar hormon stres atau kortisol. Jadi ketika kita rajin olahraga, kalaupun kita stres, cepat reliefnya. Dan sebaliknya, ketika kita rajin olahraga secara teratur bisa meningkatkan produksi hormon endorfin. Itu kan tahu kan. Selain itu, ketika kita rajin olahraga, biasanya orang-orang yang rajin olahraga itu bisa menjaga moodnya lebih baik. Gitu. Jadi kemudian, berarti yang mood swing kayaknya olahraga nih. Olahraga. Karena ketika olahraga juga selain hormon endorfin yang dihasilkan, ada hormon-hormon lain yang dihasilkan juga seperti serotonin dan dopamin, yaitu yang dapat mengurangi gejala depresi, kecemasan. Nyambung ya berarti kan. Nyambung, makanya kamu tadi galau ya harus olahraga. Oh iya benar. Ambil langsung olahraga ya kakek kop 250 keliling kan. Boleh. Berarti nyambung sekali ya. Iya. Dan secara apalagi tadi bicara fisik ya. Ketika semakin rajin olahraga badannya bagus, tentunya meningkatkan kepercayaan diri. Iya benar banget. Di lingkungan sosial, di teman-teman, di circle-nya gitu kan. Termasuk kualitas tidurnya yang lebih baik. Makanya kalau rajin olahraga, jarak begadang, kecenderungan buat begadang biasanya mengurang gitu ya. Dan memperbaiki tadi pola tidur kita tentunya. Selain itu juga warganet yang olahraga baju tehnya ala serang nggak akan ada bahasanya seperti itu ya Kang. Benar-benar. Aku masih sama case yang tadi nih Kang ya, tentang nyambung ke kesehatan fisik dan kesehatan mental juga, bahwa dia itu mendapatkan mungkin perkataan tentang dia gemuk gitu atau apa gitu. Sebenarnya Kang dengan statement kurus mah sehat, yang gemuk mah nggak sehat. Nah gimana tuh Kang dengan statement itu? Mungkin sekarang itu memang stigmanya seperti itu ya. Padahal kalau kita bicara kesehatan, karena begini, kurus dan gemuk itu adalah bagian dari misalkan ada yang disebut dalam dunia kesehatan itu BMI. BMI itu ada indeks massa tubuh. Jadi itu adalah metode pengklasifikasian bentuk tubuh seseorang berdasarkan rasio tinggi badan dan berat badan. Kenapa harus saya buka ini supaya paham ya?
WHO itu menentukan nanti ada yang namanya BMI itu nanti ada chartnya seperti itu. Klasifikasi apakah orang tersebut kurus, gemuk, misalkan atau sedang norma ideal atau gemuk. Nah, yang dikejar banyak orang itu kan sebenarnya norma ideal kan. Iya, Jadi kan kurus itu bagi yang kurusan itu bagi orang yang tadinya overweight atau obesitas, gemuk dan obesitas. Sedangkan kayak tadi siapa? Akang itu siapa? Kang Fala. Kang Pala itu kan bilang dia itu dulu dari kurus ke ideal sekarang hasilnya itu jadi kan itu ada klasifikasinya seperti itu. Nah, tapi klasifikasi dari BMI ini tidak menentukan kualitas kesehatan seseorang. Ya, makanya sekarang itu ada istilahnya skinny fat. Skinny fat. Nah, skinny fat itu orang yang kurus tapi tidak sehat. Karena ada kaitannya masa lemaknya banyak. Malah banyak ya? Banyak. Makanya jangan dulu senang apa sih begini. Bukan berarti kita aku kurus gitu ya? Nah, aku kurus karena kamu kurus juga belum tentu kamu sehat. Apalagi kamu bugar kalau gitu, belum tentu. Tapi ada habis sehat tuh kali aku akan ketinggalan. Saya kalau dari fisik saya sepintas saya nggak bisa ini. Tapi tanya ke diri sendiri. Apakah ada keluhan penyakit seperti misalkan kolesterol? Asam urat itu kan diri sendiri yang bisa jawab. Berarti yang dari segi kesehatan yang lebih tahu ataupun dibuktikan secara hasil tes medis medical check up misalkan. Nanti kan kelihatan di situ kadar misalkan LDL atau triglyceridanya berapa kan kelihatan. Dan banyak sekali kasus saya ada teman-teman saya itu atau teman yang olahraga ya, bukan klien saya menyebutnya teman wargi. Teman-teman wargi Masagi. Oke. Teman-teman saya ikut program misalkan body transformation, dia badannya kurus, tapi karena masa lemaknya tinggi dia punya asam urat, punya kolesterol. Artinya kan belum tentu kita ngejar hanya kurus itu kita sehat dan bugar. Jadi yang benar itu kalau pesawat pengen misalkan ataupun siapapun juga baik dari yang misalkan basically-nya tadinya overweight atau obesitas maupun dari kurus itu ya bukan hanya ideal secara timbangan ataupun secara itu, angka lah ya gitu. Pandangan orang, tapi kualitas kesehatan kebugarannya yang diperhatikan. Itunya. Ya, itu kesehatan itu tergantung dari tadi pola kehidupan kita secara menyeluruh. Tadi pola makan semua olahraganya. Balik lagi ke sana berarti. Balik lagi ke sana pasti. Termasuk kebugaran, bicara kebugarannya tadi harus ada olahraganya. Nggak bisa kita diet aja gitu kan begitu. Oke, kalau tadi kan ngomongin ada berarti kalau ini kita ngomongin diet atau olahraga tuh nggak selalu yang dari gemuk ke kurus ya kan, tapi yang dari kurus pun untuk mendapatkan idealnya sih. Idealnya itu pun ada gitu. Berarti statementnya warginet yang harus dirubah nggak selamanya olahraga tuh untuk yang gemuk, yang gemuk ke kurus gitu ya kan, tapi yang kurus jadi gemuk. Termasuk tadi definisi diet itu sendiri kan. Image-nya kalau kita tadi saya tanya ke Sawa juga, ketika diet itu yang ada di benak itu kita nurunin berat badan, mengurangi makanan. Sedangkan kalau dari makna aslinya diet itu ketika kita naikin berat badan pun itu namanya diet juga. Itu pun namanya diet ya. Kalau kita bedah secara harfiah dari istilah katanya itu tetap diet. Balik lagi ke sana, mindset, educate dan edukasinya. Jadi harus paham dulu makna diet itu apa. Makanya dan kebanyakan orang itu kenapa orang misalkan sekarang nggak apa-apa ya agak loncat dikit. Kenapa orang ngerasa gagal diet misalkan tiba-tiba diet tertentu dia ngerasa gagal akhirnya desperate atau frustasi ya karena dari awal kadang-kadang kebanyakan orang praktek dulu. Benar kan? Misalkan Sawa dulu ngerasa nih. Oh iya benar. Misalkan udah gendutan nih, aku diet besok nggak makan gitu tanpa pemahaman dan tentang diet itu tanpa misalkan strategi dan ilmu yang mindset yang benar tentang diet itu seperti apa. Gitu. Iya benar praktek lebih dulu karena yang tadi pengen instan cepet-cepet kurus ya. Padahal seperti saya jelaskan tadi, jangan buat diet ataupun ya kita pengen tubuh yang lebih bagus, kita bikin seblak aja perlu ilmu, benar nggak? Iya benar banget. Nggak asal-asalan misalkan bikin bumbunya juga nggak perlu ilmu. Instan aja walaupun udah diiniin kan ada ya kan step by step. Iya step by stepnya gitu kan. Iya begitu. Oh iya. Kang yang tadi Akang bilang bahwa ada nih yang normal idealnya berapa gimana. Aku tuh pernah denger yang menghitung berat badan sama tinggi badan yang itu benar. Itu yang disebut BMI itu begitu. Jadi rasio antara misalnya tinggi badan berat badan nanti ketemu hasilnya poinnya berapa misalkan. Jadi di situ nanti kita bisa cek tubuh kita itu ada di klasifikasi posisinya. Tapi sekali lagi ideal menurut BMI itu belum tentu menggambarkan kualitas kesehatan dan kebugaran seseorang. Bukan menjadi patokan ya. Belum tentu jadi patokan utama. Begitupun bagi orang yang misalkan orang yang masih mempunyai bobot badan berlebih atau gemuk misalkan. Tapi ketika dia rajin olahraga,
misalkan, terus walaupun makannya belum 100% dia disiplin, nggak ada yang sia-sia, pasti tingkat kebugarannya lebih bagus dibanding orang yang nggak olahraga sama sekali walaupun dia kurus. Iya, iya. Itu. Oh, jadi yang kurus pun harus olahraga tuh ya Kang. Dan balik lagi, olahraga tuh bukan cuma untuk yang gemuk wargina. Iya, balik lagi itu betul. kesana. Karena olahraga itu kalau kita pengen bugar ya menjadi suatu kebutuhan setiap siapapun juga, mau dia anak-anak, mau dia misalkan orang tua, dewasa ataupun lansia, semuanya butuh olahraga ketika menginginkan tubuh yang sehat dan bugar. Itu kembali kan karena gini, ada satu istilah kesehatan itu memang suatu keharusan, tapi kebugaran itu pilihan. Kuat itu dari Watang ya. Coba dicatat sekali lagi ya tukang kamera sok yang tadi boleh. Oke, malah banyak juga deh Kang yang kayaknya gitu ya, sepertinya kalau dilihat-lihat tuh nanti setelah sakit, setelah terasa baru dia memikirkan ke sana. Iya, karena tadi nggak paham yang saya sebutin. Kesehatan itu dasar, memang satu keharusan. Sedangkan kalau kita pengen menginginkan kondisi tubuh yang lebih bugar, yang lebih tadi secara estetis juga terutama, ya perlu olahraga, harus merasa butuh. Sana, ya. Karena terus begini, itu seperti itu ya. Gitu ya, komitmennya juga Kang. Kenapa sih? Kalau menurut Akang gitu ya, orang-orang tuh lebih gampang untuk berkomitmen di bidang pekerjaan gitu, tapi susah untuk komitmen di olahraga. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut pendapat saya itu kaitan erat dengan psikologis. Yang tadi misalkan gini, yang saya bahas di awal tentang instant gratifikasi. Kalau kerja kan jelas, saya kerja misalkan, karena ada yang ngegaji, mau bulanan, mau mingguan atau mau harian kan jelas secara ekonomi, secara itu menguntungkan. Makanya mau nggak mau terpaksa atau enggak memaksakan olahraga, memaksakan kerja ya. Tapi karena olahraga sekali lagi tidak ada instan gratifikasi yang cepat gitu kan. Misalkan kita nge-gym langsung besok kelihatan misalkan berotot atau langsung, karena nggak begitu. Jadi motivasi orang itu mungkin susah buat berkomitmen. Menjaga motivasi itu susah. Padahal sebenarnya ada cuman ada banyak sekali bahkan tadi seperti saya sebutkan, bukan hanya buat kesehatan fisik tapi mental juga kan tadi disebutkan. Cuman kan kecenderungan orang lebih menghargai segala sesuatu yang instan, yang cepat dan sudah jelas hasilnya gitu kan gitu. Padahal kalau ngomongin olahraga kan itu investasi sebenarnya. Iya betul. Iya, jadi olahraga itu sebenarnya investasi buat jangka panjang. Investasi gitu. Jangka panjang. Ketika kita menginginkan tubuh yang sehat bugar di usia tua nanti, misalkan dari 40 tahun ke atas itu ya harus olahraga. Makanya tadi kalau mindsetnya dari awal salah, mindsetnya instan, susah buat konsisten. Tapi kalau kita paham dan itu paham bahwa manfaat olahraga itu merupakan investasi jangka panjang. Yang namanya investasi itu kan tadi kita punya asuransi misalkan apapun juga nggak langsung kita hari ini kita invest, besok kita dapat hasilnya. Iya benar. Investasi jangka panjang lah pada intinya. Tapi kebanyakan orang justru kan lebih menginginkan hasil dari long term goal-nya. Sedangkan tadi yang namanya investasi itu lebih menginginkan yang short term goal-nya, sedangkan investasi itu kan long term goals. Iya benar. Ya itu kan. Panjang. Iya balik lagi mindsetnya ya berarti. Tetap ini balik lagi warganet kembali. Jadi makanya mindset. Seperti saya sebutkan dari awal, jadi dari ketiga pilar yang tadi itu, pilar kebugaran dan pola hidup sehat itu, pola makan, pola istirahat dan pola olahraga itu pondasinya adalah mindset, pola pikir. Iya benar. Kita kalau melakukan 3 itu tapi mindset kita belum jalan, nggak nyampe. Sulit ya Kang. Susah menjaga konsistensi, termasuk menjaga konsistensi itu susah. Benar. Ngomongin nih Kang, konsistensi ya. Sekarang kan teman-teman warganet juga ya, sebelumnya kita mau memasuki bulan suci Ramadan ya Kang ya. Biasanya nih ya nggak Ramadan aja gitu ya, kita olahraga apalagi kita lagi puasa, gimana ya Kang, kita menahan lapar dan lain-lain gitu, tapi kita harus olahraga tuh, kayaknya berarti sebenarnya ada gak sih Kang manfaatnya ketika kita puasa tapi kita juga olahraga gitu? Iya, oke. Memang manusiawi ya ketika kita puasa itu jangankan olahraga, aktivitas kerja pun misalnya kadang-kadang kita berkurang energinya gitu. Jadi agak malas, agak mager, memang seperti itu. Tapi mungkin bagi orang yang udah terbiasa itu tidak jadi hambatan sebenarnya gitu ya. Apalagi yang udah paham manfaatnya. Ketika kita olahraga di saat puasa itu justru mengusahakan supaya tubuh kita itu tetap bisa bugar, supaya dan nanti efeknya
puasanya jadi lancar dari awal sampai akhir. Karena ketika tubuh kita sehat, tubuh kita bugar, justru aktivitas puasa ketika aktivitas lain seperti misalkan kerja dan ibu-ibu misalkan kerja di dapur itu lebih enteng. Oh iya. Dengan kita olahraga. Iya sih, benar, Tapi benar. tentunya ketika puasa itu mungkin olahraganya tidak akan bukan seefektif ya. Intensitasnya tidak akan seberat ketika kita Iya, harusnya benar. gitu ya. Intensitasnya ya. Jangan seberat ketika hari biasa. Hari biasa. Nah. Tetap olahraga tapi porsinya yang mungkin Ya, nanti disesuaikan dengan misalkan kemampuan tubuh kita sendiri begitu. Tapi kan kalau kata Kang sendiri gitu kan ya biasanya saya mendengar kalau olahraga malam tuh kurang baik. Ada nggak sih Kang waktu-waktu yang tepat gitu yang pas untuk olahraga terutama di bulan Ramadan? Setelah saya pelajari, secara garis besar itu ada 3 timing yang bagus ya olahraga di saat puasa itu. Yang pertama pagi-pagi. Setelah imsak misalkan ya? Ya, setelah imsak, setelah sholat subuh. Tapi masalahnya itu semuanya itu kan ada pros kon, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mungkin kita energinya masih banyak. Masih baru memulai hari. Iya, makanan juga masih utuh. Energinya karena baru kita makan sahur, jadi oke nih. Tapi kelemahannya itu pasti mungkin karena kita menunggu bukannya lama. Betul. Jadi harus kuat menahan haus dan lapar begitu. Apalagi bagi pemula yang nggak biasa olahraga itu berat. Yang kedua yaitu sebelum kita berbuka iftar, mungkin 1 jam sebelum iftar itu bagus. Sorenya mungkin ya. Tapi kelebihannya ya mungkin kita cadangan energi lebih banyak, terus dan kepake sisanya kita cepat membakar lemak. Ada istilah seperti itu. Tapi kelemahannya ya mungkin intensitasnya nggak bisa optimal. Nih Kang, belok sedikit ya tentang membakar lemak. Ada Kang yang tahu gak sih Kang kalau jogi atau olahraga suka pakai apa? Sauna, sauna yang jaket kayak gitu ngaruh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu bagian dari mitos ya. Gitu. Itu tuh kadang kan cina pakai sauna biar cepat keluar kesang cina gitu. Nah itulah karena gini, patokan kita efektif olahraga itu bukan keringat. Apalagi yang kardio atau aerobik itu. Ini Kang harus dijelaskan tuh. Jadi ya itulah mitos yang beredar itu kan gitu, semakin banyak keringat semakin lemak yang terbakar, olahraganya pun terasa lebih optimal kan ya seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Jadi keringat itu hanya respon tubuh kita mengeluarkan hawa panas yang dihasilkan ketika olahraga. Gitu. Belum tentu yang keluar itu ketika kita berkeringat banyak lemaknya pun terbakar banyak. Terbakarnya banyak. Gitu. Sedangkan yang sebenarnya itu parameter buat mengukur efektivitas kardio atau aerobik kita itu dari denyut nadi atau heart rate. Jadi bukan keringat. Bukan keringat. Pantesan kalau olahraga suka dihitung. Ya, itu salah satunya begitu ya. Jadi patokan parameter kita aerobik itu salah satunya itu. Ilmu baru lagi nih saya tentang itu kan penting bagi orang yang senang aerob atau kardio seperti lari dan sebagainya gitu ya. Sekarang kan lagi tren misalkan lari, jogging gitu kan ya. Iya benar-benar. Itu penting mengetahui seperti itu. Oh iya sih benar-benar. Oke. Berarti tadi gitu ya. Balik lagi nih baru lagi nih Kang tentang pengetahuan keringat itu bukan keringat ya warginet. Mitos berarti tentang itu. Kadang kan dikekep keringnya jika di mana di Eropa gitu supaya kesana. Justru saya membaca satu referensi ketika itu sering dilakuin malah berbahaya. Itu malah berbahaya. Karena ketika sering keluar keringat tanpa diimbangi dengan minum misalkan hidrasi yang cukup malah beresiko dehidrasi. Ketika dehidrasi banyak resiko yang lain misalkan nanti apalagi bagi perempuan yang udah menikah dan melahirkan itu resiko terkena sendi gitu ya, sakit sendi di lutut, di ankle, di sendi-sendi tubuh itu lebih beresiko ketika kita kekurangan cairan. Dipaksakan buat olahraga seperti itu. Ngomongin kan ya tadi tentang lagi rame nih jogging, lagi rame nih ngomongin tren. Sekarang juga lagi rame tren tentang fitness, nge-gym dan lain-lain. Karena kan banyak juga nih influencer apalagi sekarang di TikTok, di Instagram influencer yang lagi nge-gym, kita ikutan nge-gym atau segala macam untuk kebutuhan sosmed misalkan atau lain-lain. Gimana Kang pendapatnya tentang yang FOMO gitu kan fitness tuh? FOMO selama itu bagus nggak masalah. Cuman tadi harus paham dulu mindsetnya. Kadang-kadang begini orang ngejar secara estetis itu anggapnya gampang bahwa yang dia lihat kayak misalkan di idola dia selebgram atau influencer atau fitness entusias dengan artis itu kan mungkin yang dia lihat itu mungkin
bisa dilakuin dengan cepat misalkan begitu Pak. Iya. Tadi makanya harus mindsetnya harus diimbangi juga. Iya, balik lagi ke mindset. Ilmunya harus paham juga. Untuk mendapatkan hasil seperti itu memang butuh waktu, nggak ada yang instan gitu ya. Seperti Iya, balik lagi. Mereka tadi semuanya nggak ada yang instan. Iya. Instan, mindsetnya harus Iya, terus dirubah. Pomo tadi juga bicara Pomo, selama itu positif nggak masalah. Benar yang tadi katakan, pokoknya nggak ada yang sia-sia. Iya, gitu, karena ada yang sia-sia. Yang penting tadi kembali ilmu dan message-nya harus paham dibekali dulu. itu dulu yang Itu paling dulu pertama dasarnya. berarti mindset mindset dan ilmunya. Oke nih Kak, aku punya pertanyaan tentang mending sehat tapi gampang capek atau bugar tapi gampang sakit. Wah, itu sederhana buat saya. Apa tuh? Nggak ada mendang-mendingnya. Nggak ada mending bugar tapi sehat karena gitu ya. mending sehat dan bugar, karena dari sehat ke bugar itu tinggal satu langkah lagi. Selangkah lagi ya Kak. Dan itu memang kalau kita menginginkan tubuh yang sehat dan bugar itu ya tinggal dilakuin aja, dan tidak serumit misalkan yang kita bayangkan. Apalagi kalau kita tahu manfaatnya seperti tadi. Iya, katakan tadi. Pengorbanannya itu hanya secuil, orang nggak mau olahraga itu karena capek, karena nggak mau keringetan, itu kan cewek kita. Iya, benar. Karena itu. Tapi itu belum seberapa dibanding manfaat yang dihasilkan ketika rajin olahraga. Kalau kita sakit keluar uangnya juga ya, berapa banyak. Uang. Jadi kan tadi kembali ketika olahraga itu sebagai investasi jangka panjang. Jadi orang yang rajin olahraga ketika muda misalkan nanti ketika tua itu tidak akan tadi misalkan meminimalisir risiko-risiko penyakit yang berat. Nanti kan dia manfaatnya tidak akan didapat oleh orang yang tidak olahraga gitu kan. Karena pada akhirnya tubuh kita itu cepat atau lambat mungkin ya perlu olahraga. Iya, semakin tua juga semakin. Iya, karena tubuh kita itu didesain buat bergerak. Jadi Anda jangan mager. Wah, buat yang masih mageran nih warginya. Apalagi ya. maaf ya kan karena dunia sekarang itu digitalisasi ya, betul, serba teknologi. Iya, serba teknologi, semuanya bisa diatur di tangan. Misalkan mau apapun juga kan tinggal di tangan ya, mau nonton, mau pesan makanan. Makanya kecenderungan buat mager itu lebih tinggi. Ya, makanya itu betul. Bukan pernah baca juga berita kan. Sekarang anak ABG aja misalkan anak umur 20 kayak umuran sawah itu banyak yang misalkan diabetes, banyak yang cuci darah. Ya Allah, kalau nggak percaya silakan aja cek misalkan ke Dinkes, nanti minta datanya ya. Data misalkan sebaran orang yang tingkat penyakit yang paling banyak apa gitu di usia misalkan muda itu berapa persen, pasti sekarang itu lebih banyak dibanding dengan zaman saya dulu, zaman milenial kan. Karena sekarang itu semua serba dikasih kemudahan. Akses terhadap sesuatu itu lebih gampang. Iya, sesimpel kita pesan makan aja kan. Kalau masak kita gerak ya kan. Kalau zaman saya dulu kan kalau mau beli belanja itu harus jalan dulu, harus naik motor dulu, sepeda dulu zaman dulu. Sekarang ya itu makanya resiko penyakit degeneratif itu lebih tinggi dibanding generasi-generasi sebelumnya. Ya, semoga lewat obrolan kita di podcast hari ini Kang membuka sedikit banyaknya tentang mindset dan pemikiran orang-orang warginet yang ada di Kabupaten Garut ini semuanya Kang. Boleh nih Kang, apa sih Kang yang mau disampaikan ke teman-teman warginet sekali lagi untuk mengingatkan bahwa sehat dan bugar itu penting lah. Enggak, silakan. Tadi nyambung ke pertanyaan dari Salwa, jadi jangan tunggu sakit buat olahraga gitu ya. Nah, karena ketika olahraga di saat kita sakit atau banyak keluhan, misalkan kita udah gemuk, kita udah radang lututnya, kita udah misalkan ada penyakit-penyakit tertentu lebih berat dan lebih terasa tersiksa dibanding ketika kita sehat, dibanding ketika inisiatif dari diri kita sendiri tanpa ada tekanan. Kalau olahraga dilakuin dengan keinginan sendiri atau lebih senang, lebih menyenangkan gitu ya, lebih semangat dibanding ketika kita punya olahraga ketika kita dalam keadaan sakit. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya. Semuanya bisa mulai dari posisi masing-masing, dari usia masing-masing. Mau kita usia 60, 70, kalau kita pengen kualitas hidup kita menjadi lebih baik, terjaga, ya harus olahraga, harus menjalankan pola hidup sehat secara keseluruhan. Walaupun itu perlu pembiasaan tadi ya. Nggak bisa instan. Waduh, tepuk tangan nih buat Anca. Wow, semoga lewat obrolan kita hari ini akan benar-benar bisa memberikan banyak sekali pengetahuan dan edukasi buat teman-teman di luar sana. Dan semoga kita bisa berkolaborasi nih lebih banyak lagi bersama Mas Anggi dan Suara Garut juga. Tapi aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang
lagi cari souvenir atau pengen cari-cari tumbler nih buat nge-gym, buat ikut olahraga juga karena hidup sehat juga nih pakai Iya, botol-botol kayak betul. gini, mengurangi plastik ya Iya, kan. terus biar nggak ada dehidrasi. Benar harus minum terus ya. Souvenir mulai dari tote bag, sandal dan lain-lain, boleh banget langsung ke Garut Souvenir karena nih salah satunya yang tumbler yang lagi aku bawa sekarang, yang lagi aku pakai dan selalu aku bawa dari Garut Souvenir. Teman-teman pokoknya bisa custom souvenir apapun karena di Garut Souvenir semua bisa custom. Ingat Garut Souvenir. Terima kasih ya Cecep sudah hadir hari ini. Semoga kita bisa ngobrol lebih banyak dan nanti aku mau minta nomor orang Korea ya di luar ini. Oh boleh. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. sehat selalu dan diberikan kebahagiaan. Amin. Dan bugar nyebutnya Amin sehat dan aja ya. sehat dan bugar. Oke, kita ganti ya kata-katanya. Semoga sehat dan bugar Oke, selalu. amin. Amin. Aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman Warginet yang selalu senantiasa setia menonton podcast kami, dan buat Warginet di luar sana yang punya berita, isu atau fakta-fakta menarik di sekitaran kalian dan mau kita beritakan, boleh langsung dihubungi ke 0811220335. Jangan lupa di follow Instagram kami ya di @suaragarut.id. Aku juga belum ini Instagramnya Mas Agi apa Kang? Oh, Mas Agi Fitness. Mas Agi Fitness, di follow juga nih Mas Agi Fitness ya. Kalau saya udah tahu. Boleh atau Kang? Kalau udah itu Chef Mas Agi. Chef Mas Agi langsung di follow aja ya. Jangan lupa juga untuk di follow TikTok dan terakhir jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu aku Salwa April pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.